Digelar ya? Ya tergantung. Terganti nanti ya? Oh ya, tahun 2022 masih ada ya? Kan Masih ada sekali. Pilkada DKI itu kan 2017 bersamaan dengan misalnya Provinsi Sulbar. Pasti pilkadanya 2022 atau mungkin diundur sama dengan beberapa provinsi lain. Jadi pilkada 2020 pemanasan ya? Iya. Jadi saya yakin setelah pilkada ini pasti orang lagi sibuk semua bicara tentang pilkada DKI dan berbicara pilpres. Oh gitu. Jadi setelah pilkada 2020 orang disibukkan berbicara soal pilkada DKI untuk menuju pilpres 2024. Ya, kalau menurut lo nih kakak Anas RA, bagaimana arah pemilu 2024 nih? Bisa dilihat dari pilkada ini. Sebenarnya begini, dari 9 provinsi dan 270 kabupaten kota yang menggelar pilkada di tahun 2022, sebenarnya kita bisa mendeteksi secara dini terkait perpolitikan nasional 2024. Bagaimana caranya? Ada 3 variabel yang penting kita potret. Pertama, kita harus menangkap seperti apa isu-isu strategis yang berkembang di 270 kabupaten kota itu di 9 provinsi dalam kontestasi pilkada ini. Yang kedua, kita juga bisa melihat tentang aktor-aktor siapa yang terlibat dalam kontestasi pilkada 2020 ini. Kemudian yang ketiga adalah melihat seperti apa sentimen masyarakat terhadap dinamika politik yang terjadi hari ini. Nah, kalau itu kita bisa analisa dengan baik, maka profiling pemilu nasional 2024 itu kita bisa deteksi secara dini. Oh gitu ya. Seperti itu. Dan mungkin pemanasan ya, kan nanti 2020 kan masih digelar kan. Ya, itu terakhir sebelum yang paling berpengaruh itu untuk kepentingan pilkada kabupaten kota itu terkait misalnya yang akan menggelar pemilihan gubernur. Oh iya. Jadi politik dinasti ada juga kepentingan itu, misalnya saya gubernur atau saya jadi bupati, saudara saya harus maju di daerah sini atau saya tetap jadi bupati maju lagi supaya misalnya kakak saya bisa maju calon gubernur. Ya lumayan kan kalau bisa satu kabupaten bisa menang kan, nama-nama lain gitu. Dan memang semua partai politik melakukan hal seperti itu. Ya. Persiapan mereka untuk menuju 2024. Meskipun jadi pilkada ini adalah rentetan persiapan atau mungkin pemanasan atau apalah namanya untuk 2024, muaranya nanti 2022, muaranya itu 2024. Iya, saya pikir bahwa kehadiran beberapa kader partai politik yang bertarung di 2020 itu tentu menjadi barometer kekuatan partai untuk mempersiapkan pemilu 2024. Jadi semakin banyak partai politik yang memenangkan kadernya di pilkada 2020, maka semakin besar juga peluang partai tersebut untuk memenangkan pemilu 2024 di wilayah masing-masing. Jadi kita belum bisa membaca siapa partai politik akan bakal menang untuk pemilu 2024 ya, untuk pilkada ini belum ya. Mungkin kalau pilkada ini sudah selesai, mungkin ada sedikit bocoran ya. Nah, kalau sudah, itulah saya bilang tadi, barometernya adalah semakin banyak partai A memenangkan kadernya di wilayah tersebut, maka semakin besar peluang memenangkan pemilu 2024. Artinya misalnya kalau PDIP calon-calonnya mendominasi memenangkan pertarungan dan dia berstatus kader, maka semakin besar peluang untuk memenangkan kembali eskalasi politik di 2024. Makanya tadi kata kembali, bahaya kalau bukan kader ya, saja lompat lagi kan kembali ke asal mereka. Kalau kader bisa saja kan ada juga kan fenomena begini, ada yang kader didorong maju. Ada yang dikaderkan. Misalnya dia karena tidak didukung oleh partai A, dia nyebrang ke partai B karena kemudian, partai B yang mau mendukung. Kemudian jadi partai politik kan seperti itu, menjadi politik yang mengusung dia. Menjadi ketua partai. Kalau gitu positif bagi partai politik. Kalau loncat-loncat sana kemari. Ya, cuman ini juga yang menjadi prihatin kita hari ini, bahwa hari ini dengan begitu mudah, dengan begitu gampang seseorang pindah-pindah partai, kapan dan di mana saja mereka bisa pindah-pindah partai. Dan rata-rata banyak calon kepala daerah yang banyak lompat-lompat partainya. Ya, kata ketua loncat atau apalah. Di mana ya ada 2 macam, ada sepah manis, habis manis sepah dibuang. Setelah dia didukung oleh partainya, ternyata dia
pindah ke partai yang Wah. tidak mendukung dua sebelum itu yang apes betul itu. Sakit banget ya kalau Tapi gitu. ada juga yang karena partainya tidak mendukung dia, akhirnya dia pindah partai yang mendukung dia. Akhirnya menang di situ. Akhirnya menang di situ. Wow, itu bagus sebenarnya. Siapa suruh lu usung kader lu. Banyak lah yang seperti itu, banyak yang seperti itu. Jadi kita belum bisa membaca ya siapa kira-kira pemenang. Tapi kalau gini, menganalisa, coba bisa disebut 3 partai untuk memenangkan pemilu 2024 itu tanpa melihat hasil pilkada 2020-2022. Saya sih kalau PDI mungkin masih bisa masuk lah, kira-kira masih bisa. Kita belum Golkar bisa- sama Nasdem. Kalau menurut gimana? Kita belum bisa memprediksi karena Nebak-nebak nih, mumpung ke channel ini kan nanti tahun 2000 ini kan kita ini nih. Kalau saya ada 3 nih, kalau 3 nih. kalau kita di lembaga survei kan tidak bisa. Kalau saya nih, nebak. kalau nih ya, kan Kalau- lembaga survei kan kalau enggak ya. kita kan harus berdasarkan data. Dan Kalau gue tebak-tebakan. secara apa namanya bergulir, misalnya sekali 6 bulan kita melakukan survei nasional, nantilah kita lihat. Nanti kita lihat. Nanti kita Itu bahasanya nanti dilihat. Tapi kalau saya Tapi nih, kalau yang data-data kami kemarin Heeh. pasca pilpres, yang masuk 5 besar itu misalnya kayak PDIP, Heeh. kemudian Golkar, kemudian Gerindra, kemudian PKB, kemudian Nasdem. Nasdem kelima ya. Itu yang Oh, hasil survei Survei yang kemarin ya, terakhir 2019. 2019 ya. Ya, tapi kalau saya sih suka yang memprediksi yang nggak pakai data ya. Wah, lihat keadaannya. Mungkin bisa jadi 3 besar itu bisa jadi Nasdem, Golkar, PDI itu muter-muter tuh menurut saya. ya tergantung pertama situasi politik yang terjadi di menjelang pemilu 2024. Yang kedua tergantung komposisi caleg ya, karena semakin besar semakin kuat caleg yang direkrut oleh Iya. partai politik, maka semakin besar juga peluang partai politik itu memenangkan suara pemilih di wilayah Iya. masing-masing. Iya, tapi sebenarnya yang mendapat tantangan ini PDIP juga harus hat-trick ya. Wah, keren ya kalau hat-trick ya. Kalau PDIP ini ya Bisa hat-trick. sudah mencetak sejarah dan Iya, 2 kali berturut-turut itu 2 ya. memenangkan pertarungan. Hat-trick kalau ini bisa hat-trick nih ya. Iya. Kalau menang lagi, tapi kira-kira nih, kan survei terakhir kan masih 2019 masih dia ya. Itu ininya persentasinya dia dengan Golkar jauh nggak? Partai nomor 2 jauh atau masih Saya kurang ingat datanya. ya? Tapi setidaknya partai-partai itu yang tadi disebut Ya, ya, mungkin ya, masuk lima berpeluang, besar, berpeluang untuk memenangkan. masuk nominasi 5 besar di pemilu 2024. Dan nanti variabel penentunya untuk memasuki pertarungan 2024 ya pilkada 2020 juga 20 sangat ini menentukan. dan pilkada 2020 22. masih ada 22 ya 22, 23. Ya gitu. Jadi memang masih bisa ada perubahan-perubahan Cuma ya. memang 2020 ini adalah pilkada serentak yang paling banyak. Ini ya berapa lagi 170 ya 270. 270 ya itu banyak ya. Kalau 2000 nanti 9 provinsi. 9 provinsi dan nanti 2022 ada berapa? Sisa sedikit. Sedikit ya. Oke. Karena kan kemarin sempat berhenti aja ada jenjang gitu jadi kumpul-kumpulin. Oke, jadi untuk pemilu partai politik, pemilu legislatif itu belum kita tahu siapa pemenangnya nanti ya. Sekarang nih kalau presiden nih udah mulai banyak kandidat yang mulai bermunculan nih. Itu berpengaruh nggak juga sih dari pilkada ini? Sangat berpengaruh. Jadi kepemimpinan 2024 ini tergantung sentimen masyarakat yang Terbentuk di pilkada. terbentuk di pilkada. Oke. Akan seperti itu. Yang kedua tergantung aktor-aktor politik yang terlibat ke arah mana dukungan dia. Kita berharap bahwa pemilu 2024 kita tidak disuguhkan lagi 2 pasangan calon. Yang kedua, kita berharap bahwa calon presiden, wakil presiden jangan yang itu-itu saja. Kita berharap ada sosok baru. Saya dari awal Sosok baru ya. mengkampanyekan supaya 2024 calon pemimpin kita itu adalah sosok yang baru, yang punya kapasitas, punya pengalaman yang mumpuni dan lebih punya visi yang lebih kekinian. Oke. Sebelum membahas siapa figur-figur di Pilpres itu, saya ada yang keinget yang kelewat sebenarnya nih. Partai-partai baru kira-kira ini ada peluang nggak sih untuk lolos di parlemen threshold ini? Kita kan tadi udah disebutkan 5 besar ya yang bakalan masuk gitu ya. Kayak partai-partai baru kan ada tuh kayak Gelora, apalagi itu partainya Partai Umat punya PAN.
Jadi kalau melihat data survei kami 2019, jadi hanya 23% orang yang merasa dekat dengan partai politik. Berapa? 23%. 23%. Lumayan sih. 23%. Artinya Artinya sekitar 77% ya. orang tidak merasa dekat dengan partai politik tertentu. Artinya politik-politik baru, misalnya Bisa pindah Partai tergantung Emas, ya. Partai Gelora. Artinya partai baru ada peluang. Ada Partai Emas, ada Partai Emas. saya lihat juga Partai Sinar apa kemarin? Sinar Mas. Sinar Sejahtera. Sejahtera gitu ya. Artinya Ya, termasuk partai-partai partai-partai yang tidak lolos parlemen threshold Kemarin? seperti misalnya PBB, PKPI, Perindo, Perindo, PSI, PSI. Hanura, Hanura PKPI, sama Garuda gitu ya. Garuda. Itu bisa jadi ada peluang ya kalau Artinya bahwa mereka punya peluang untuk meraih simpati masyarakat yang kisaran 77% itu, Dan- yang tidak merasa dekat dengan partai politik tertentu. tapi dia harus memulai dari sekarang, dan itu positifnya dari Gelora ya hari ini ya. Kalau saya lihat agak-agak inilah lumayan bagus lah. Pintar Pinter memainkan lah. Momentum lah dia dukung Ya, anaknya. saya pikir itu tidak terlepas Jokowi. daripada SDM di partai Gelora yang memang mumpuni punya, ya. Paling nggak bisa pengalaman, lagi lah. Tadi kita harus jatuhin kita tinggal sepakat dengan Mari Ham, tapi kali ini agak sepakat ya cara permainannya. jadi punya pengalaman yang mumpuni di partai sebelumnya, Oke, sehingga oke. strategi membangun partai itu dia sudah miliki. Oke, jadi ada peluang lah partai-partai kecil atau partai para pemilu 2019 Sangat kemarin yang nggak lolos. berpeluang. Jadi Kan tergantung ada pengelolaan manajemen partai manajemen, masing-masing. Jadi Kalau ada partai baru yang mau dibantu, kita siap. emang nih nyari proyek terus. Oke ya. Itu ini di endorse ke sini, di endorse ke sini. Oke. Pixpol boleh mengambil itu ya kalau kebetulan Karena di pengalamannya. Pixpol ini ya Pengalamannya udah banyak ya. Di samping kita melakukan konsultasi atau pendampingan terhadap calon kepala daerah, calon legislatif, kita juga bisa memberikan pelayanan terkait bagaimana mengelola dan manajemen partai politik agar bisa eksis dalam pemilu. Oke, terakhir nih sebelum kita ini. Begitu, Mas. Kalau pilpres kita kembali ke pilpres tadi kan kita lompatin. Pilpres sendiri udah calon-calon sendiri bagaimana di survei terakhir ada nggak yang belum munculan? Ya, saya pikir Kalau nggak ada data 2020 ya 2019 kemarin pasca pilpres. ya Ada tentu- Anies Baswedan. Jadi yang Ridwan menarik Kamil. 2024 ini adalah itu didominasi oleh kepala daerah. Kepala daerah ya. Gubernur, dalam hal ini gubernur yang Anak punya muda-muda. peluang untuk berkontestasi di Pilpres 2024. Hmm. Kemudian yang kedua disusul dengan misalnya mereka yang masuk di kabinet Jokowi Ma'ruf. Oh ya. Yang ketiga adalah mereka yang berlatar belakang misalnya TNI Polri. Mm-hmm. Kemudian yang punya latar belakang sebagai profesional dan Pengusaha. dan yang terakhir tentu adalah ketua-ketua partai politik ini sangat berpeluang. Mumpuni ya, karena Cuman tidak semua ketua-ketua partai politik ini punya hasrat, punya keinginan untuk maju di Pilpres. Kelihatannya Hanya beberapa pimpinan partai aja kalau yang dilihat sekarang ini roman-romannya ya, kita pakai roman-romannya. Hasal untuk maju di Pilpres ini dari ketua umum partai kayaknya agak-agak ini mendingan palingan Prabowo ya. Kayak Airlangga itu enggak itu ya. Saya berharap Prabowo tidak maju Pilpres lagi. Ya, nggak usah lah dia ya. Berharap nggak usah maju lagi. Tapi katanya sih dengar-dengar ada yang dia akan nanti berpasangan dengan Puan. Pokoknya dia berkoalisi lah dengan PDI Perjuangan. Wah nyeri juga tuh. Jadi masih banyak anomali-anomali politik yang akan tersuguh hingga Pilpres 2024. Tapi kalau bagi saya sih ya, kalau emang Prabowo mau banget jadi presiden, momentum saat ini deketin Bu Mega dapat rekom ya kan. Ambil wakilnya Pramono Anung ya bahasa rakyat, bahasa saya nih yang orang Ya termasuk mungkin Iya, PKS bisa aja koalisi dengan PDIP yang selama ini tidak pernah berkoalisi. bisa saja. Kan? Kalau kadernya PKS siapa? Ya, Paling orang dekatnya dia, ya Anies Baswedan mungkin. masing-masing partai lah punya kader. Ya kita berharap bahwa ya Prabowo jangan maju lagi. partai itu aja Itu aja. bahwa jangan wajah-wajah itu aja yang maju.
Ya, kasihlah kesempatan kader bangsa kader-kader lain yang memang punya kapasitas, punya pengalaman dan punya prestasi yang luar biasa dalam memimpin negara ini. Oke, jadi kakak Anas Erat ingin ada calon baru dari Pilpres nanti ini, bakal menyimpulkan tadi kalau bisa Pak Prabowo nggak usah maju lagi, kasih kesempatan. Ada Sandiaga Uno di situ kan, ada Anies Baswedan yang dia kembali diciptakan di Pilkada DKI. Ada Mbak Puan Maharani, ada Mbak Puan Maharani, Pramono Anung, Ridwan Kamil, ada Fapipa. Ya Habib juga ada bagus. Misalnya Risma juga gimana kira-kira? Risma juga lumayan. Kemudian Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah. Kita munculkan juga Pak Edi Rahmadi. Edi Rahmayadi yang di Sumsel. Sumut ya. Terus ada Pak Isran Nur, Gubernur Kaltim. Oh Isran Nur, iya. Artinya Isran calon bagus ibu juga kota itu. negara. Jadi saya pikir Di Kaltim, ya. mereka ini punya kans untuk bertarung. Tergantung kinerja mereka di wilayah masing-masing. Dan tergantung lagi partai politik mau mengusung dia enggak, karena sekarang harus 20% ya. Kalau kita nggak tahu kalau nanti undang-undang pemilu diubah lagi kan. Kita berharap syarat pencalonan presiden itu diturunin supaya semakin banyak calon-calon yang tersebut. Jangan kita sudah 2 kali pemilu ini selalu bisa 2 Ini kali kan partai-partai besar gitu ya. 2 pasangan calon, dan itu aja, itu yang paling miris kita. Jadi kita berharap ada sosok dan wajah baru di Pilpres 2024. Tapi sebenarnya kalau tidak besar juga bahaya juga, karena dia menang di Pilpres tapi di DPR dia tidak. Itu agak memberikan sedikit ketimpangan lah gitu ya. Tapi bagus juga sebenarnya. Ya. Bagusnya ketika di Pilpres dia menang tapi partainya dia nggak begitu dominan, itu berarti kan ada keseimbangan nanti. Dari DPR mengawasi, DPR oposan gitu kan, dia yang memimpin, jadi malah lebih bagus sebenarnya. Kalau sekarang ini kan coraknya agak berbeda gitu ya. Menurut lu memilih mana? Apakah searah DPR sama pemerintah searah, atau DPR sama presiden atau pemerintahan beda, maksudnya beda arah? Ada yang mengawasi loh kalau beda arah. Pemerintahan yang kuat itu ketika mendapat dukungan dari parlemen, karena hampir semua regulasi dan kebijakan itu minta persetujuan DPR, sehingga presiden yang terpilih sangat butuh dukungan dari partai-partai yang punya kursi signifikan di DPR. Ya itu logisnya, logisnya kan? Karena programnya tidak terseksual. Yang penting satu, jangan semua partai politik di DPR itu bergabung dalam koalisi pemerintah. Itu dan hari ini logikanya, hampir miris, teorinya. Hampir miris semua partai politik. Dari 9 hari ini kita kembali kan dari RUU Cipta Kerja kemarin sudah diambil kebijakan tahap pertama di Balik. Saya lihat dari 9 fraksi hanya 2 yang berbeda dengan sikap. Kita sudah tahu malah. Kita tahu malah bahwa ini partai ini bakalan mendukung, ini yang menolak. Jadi gimana menurut lu? Jadi hari ini pemerintahan itu tidak seimbang. Karena yang mengawasi terlalu besar koalisi pemerintah dibanding kelompok oposisi yang secara getol melakukan kritik terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan, proses hadirnya kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak pro masyarakat, lebih pada kepentingan kelompok atau kepentingan tertentu. Itu ya yang kita lihat ya. Jadi memang fungsi dari lembaga itu tidak berjalan ya. Ya itu, betul itu. Dan negatifnya, jelek-jeleknya ya sistem pemerintah tidak berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Betul. Makanya sekarang penanganan COVID-19 ini kayak gini-gini nih. Menurut lu gimana? Dibandingkan negara-negara lain gitu ya. Kata pemerintah nggak usah terlalu inilah, gampang lah, di DPR juga gampang kok, udah jinak. Ada yang gitu. Gimana kalau menurut lu kayak gitu? Intinya penanganan COVID ini bagi saya dan mungkin kebanyakan masyarakat menganggap bahwa pemerintah ini agak lamban. Pemerintahnya ya, pemerintah agak lamban memang. Tapi di sisi lain bahwa kasus pandemi ini adalah sesuatu yang tidak dibayangkan sebelumnya. Ini adalah sebuah model kehidupan baru yang
memang butuh sosok pemimpin yang begitu cepat berpikir ke depan dan punya pikiran yang lompatan jauh, sehingga dalam situasi apapun dia bisa mengambil kebijakan dan keputusan yang bisa menyelesaikan masalah. Dan di masa pandemi ini seorang pemimpin diuji, dan kita sendiri bisa menilai seperti apa kapasitas kepala daerah ataupun kepala negara dalam menangani masalah pandemi global ya, yang sedang mencengkeram seluruh masyarakat dunia hari ini. Oke, kalau begitu ya. Jadi panjang-panjang kita sudah lumayan lah ya, hampir 60, hampir sejam kita berbicara terkait dengan ada sistem demokrasi Indonesia, ada pilkadanya, ada politik dinastinya, ada juga bagaimana sistem kaderisasi di partai politik itu berjalan dengan baik. Hari tidak berjalan. Yang kita tadi sudah bahas juga bagaimana pilkada ini, pilkada 2020-2022 membawa para pertarungan pemilu, baik itu pemilu legislatif dan eksekutif, yaitu presiden 2024. Nanti kita lihat siapa saja yang nanti kita kakak Anasera kita nanti akan berbincang lagi mungkin membahas itu. Tapi tadi kita hanya bincang soal pilpres, belum bisa memprediksi karena datanya masih lama ya. Jadi kita berharap Indonesia ke depan lebih baik lagi susah demokrasi. Karena demokrasi yang ada ini untuk bagaimana mensejahterakan rakyat. Ingat, demokrasi atau proses demokratisasi kita bangun hingga hari ini itu satu muaranya, mensejahterakan rakyat. Walaupun juga sistem demokrasi kita pemilihan secara langsung, tapi hingga hari ini belum dia dapat hasilnya. Masyarakat kita masih banyak yang hidup susah, ya kan? Mau makan susah, ya kan? Mau periksa kesehatan juga susah dan lain sebagainya. Oke, ada mungkin closing statement terkait dengan perbincangan kita hari ini. Direktur Eksekutif Fixpol, ya, Muhammad Anas RA. Jadi saya dipanggil dengan Anas RA, gimana kesimpulannya? Jadi kesimpulan saya pertama bahwa kita berharap pemilu daerah itu kita disuguhkan dengan atmosfer politik yang sehat. Atmosfer politik yang sehat itu yang pertama adalah hadirnya pilihan-pilihan calon kepala daerah untuk masyarakat. Yang kedua, kita berharap bahwa penyelenggara pemilu ini betul-betul netral dan jurdil dalam melaksanakan tugasnya. Dan beberapa proses pemilu di negara kita terakhir ini, pileg, pilkada maupun pemilihan presiden, setelah penyelenggaraan pemilu banyak penyelenggara KPU yang dipecat, dicopot dari jabatannya. Itu artinya, itu indikasinya bahwa penyelenggara kita banyak yang bermasalah. Di sidang di DKPP ya. Kemudian yang ketiga, bahwa kita berharap politik dinasti ini kita hanya butuh komitmen dan keteladanan para pejabat petinggi negara ini supaya tidak memupuk, tidak mempertontonkan politik dinasti. Meski tidak dilarang, tapi jauh lebih baik bahwa framing negatifnya lebih besar dan peluang untuk membangun oligarki di daerah itu semakin besar, dan ini sangat mempengaruhi demokrasi yang sehat. Ya. Kemudian yang terakhir, bahwa kita butuh bahwa elit-elit di negeri ini, para pejabat tinggi negara, punya para pimpinan partai politik, punya keteladanan, dia komitmen, dan yang paling penting adalah dia konsisten. Jangan berubah-berubah. Konsisten, jangan berubah ya. Jangan berubah-ubah. Jangan hanya kepentingan kelompoknya atau kepentingan pribadinya sehingga punya kepentingan kantong, pikiran atau sikapnya berubah. Jadi kita berharap bahwa kita ini punya visi yang sama untuk kemajuan Indonesia, membangun dan memajukan Indonesia tercinta. Seperti nama kabinet hari ini, Indonesia Maju. Oke, terima kasih Kakak Anasera sudah mampir di channel Lintas Parlemen. Ya, bagi netizen yang mungkin mau komen bolehlah terkait bincangan ke depan apa ya. Dan sekian dulu, saya akhiri dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya Indonesia Merdeka.